Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah Kolbi. Saya dari Teknik Komputer C Angkatan 2019 dengan NIM 19291414011. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tugas pertama dari mata kuliah pemrograman lanjut. Dalam tugas pertama ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara pemrosesan array dan mendefinisikan array itu menggunakan list. Yang kedua, menjelaskan perbedaan array konstan, asosiatif, dan multidimensi. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk membuat dan menjelaskan sebuah contoh program di mana kita menggunakan modul array. Langsung saja di sini. Soal yang pertama, bagaimana cara memproses array. Yang perlu kita ketahui bahwa ciri khas pembuatan array tersebut adalah tanda kurung siku yang ditempatkan setelah penulisan tipe data. Misalnya di sini saya mau membuat array contoh yang terdiri dari tipe data string. Maka di sini kode program yang saya masukkan adalah string tanda kurung siku yang diikuti dengan contoh. Namun ini hanya sebatas deklarasi saja, dan yang perlu kita ketahui untuk pembuatan array, program array dalam Java itu kita membutuhkan 3 proses. Yang pertama itu kita membutuhkan proses deklarasi, yaitu pembuatan variabel. Yang kedua adalah instansiasi atau proses pembuatan objek. Yang ketiga ada inisialisasi atau proses pemberian nilai awal ke variabel. Di sini saya telah membuat sebuah program agar kita dapat lebih memahami bagaimana cara pembuatan dan pemrosesan array dalam bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan NetBeans untuk ini, dan langsung saja di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 proses. Yang pertama, deklarasi. Di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama nilai dengan tipe data integer. Jadi yang berarti variabel nilai ini hanya dapat menampung nilai-nilai bilangan bulat saja. Di luar dari itu tidak bisa. Dan selanjutnya instansiasi, yakni mengisi array nilai agar bisa menampung 3 elemen. Jadi 3 elemen saja yang dapat dia tampung. Selanjutnya inisialisasi. Di sini terdapat 3 elemen. Dan perlu kita ketahui bahwa di antara tanda kurung ini namanya adalah yang dinamakan key atau indeks yang berguna untuk menampilkan untuk menandai posisi sebuah elemen array. Dan yang terakhir di sini saya untuk menampilkan isi dari setiap elemen atau satu persatu elemen array, saya mencantumkan beberapa 3 program ini, dan ketika di run maka outputnya akan seperti ini. Dan saya lanjutkan. Yang kedua adalah mendeskripsikan array menggunakan list.
ArrayList pada bahasa pemrograman Java ini merupakan salah satu collection yang bisa kalian gunakan untuk menampilkan daftar, list, atau venue yang bersifat dinamis dan juga dapat dimodifikasi. Ukuran pada ArrayList dapat kita ubah dengan menambahkan add dan menghapusnya dengan menambahkan remove. Di sini saya sebelumnya telah membuat kode program list import Java program pada baris kedua dan ketiga merupakan package yang digunakan dalam pembuatan ArrayList. Dan di sini pada yang ke-9, baris yang ke-9 merupakan membuat nama list dengan tipe data string dan dilanjutkan dengan menambahkan data string pada objek nama. Nah, selanjutnya sama dengan kode program yang ada pada baris ke-9. Pada baris ke-12 di sini kita membuat list dengan tipe data integer ya, dan selanjutnya diikuti dengan pembuatan atau menambahkan data integer pada objek. Dan yang terakhir di sini ada program untuk menampilkan setiap data yang telah kita mencetak data ArrayList-nya ya. Selanjutnya saya akan run. Nah, di sini akan tampil outputnya, yakni Nurul Istiqomah Kolbi 8/2/2001. Oke. Dan selanjutnya di nomor 3 buat dan jelaskan sebuah contoh program di mana menggunakan modul array. Mungkin kedua contoh program yang sudah sebelumnya saya buat dan kemudian saya jelaskan sudah mewakili jawaban dari soal nomor 3 ini. Maka saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.